warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, dimanapun kalian berada, selamat pagi, siang, sore, malam, dan gimana nih kabar teman-teman Sobat Ngulik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kembali lagi nih sama kita ngopi podcast ngobrol penuh inspirasi bersama aku Rosa dan ada rekan aku yaitu Fikri, Alfia dan juga Akis. Kami adalah mahasiswa Departemen Manajemen angkatan 59 IPB University dari kelas MSDM Paralel 3 kelompok 4. Di episode ngopi podcast kali ini kita bakalan bongkar banyak banget fakta dan juga cerita dan pastinya ngobrol penuh inspirasi mengenai perkembangan karir dengan narasumber kita yaitu eh, salah satu alumni dari IPB University yang tentunya kece banget nih dan akan menginspirasi sobat ngulik semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita spill nih narasumber kita. Beliau merupakan lulusan IPB University angkatan 55 Fakultas Pertanian Departemen Arsitektur Lanskap dan eh, kakak ini sekarang sedang bekerja di bagian marketing di bidang kontraktor lanskap di CV Gradasi Alam. Langsung saja kita sapa Kak Deviana Rosalia. Gimana kabarnya, Kak? Gimana kabar aku? Alhamdulillah baik. Kalau kabar kalian gimana nih? Ah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Kak, baik Alhamdulillah juga. baik. Kan di angkatan 59 ini. Masih aman-aman. Masih Masih aman, aman Kak? insya Allah, insya Allah. Kak Devi, gimana nih? Kira-kira udah siap belum nih sharing-sharing bareng kita dan sobat ngulik lainnya di podcast kali ini? Sebetulnya aku agak gugup nih ya. Kita mau bahas apa gitu kayaknya. Tapi so far malam ini kayaknya kita harus sharing-sharing ya. Harus banyak-banyak cerita-cerita Pasti. yang bisa aku ceritain mungkin selama setahun ke belakang ini. Selama di dunia kerja maksudnya. Ya ada sih sedikit yang bisa aku ceritain. Oke Kak. Oke, kebetulan kita udah excited banget nih untuk sharing sama kakak. Kita mulai aja ya, Kak ya. Ya, Eh, boleh-boleh. Sebelumnya boleh dong Kak Devi ceritain background dan juga kesibukan kakak saat ini sedang apa? Oke, kalau background mungkin kalian juga tadi udah sempat di-mention ya di awal. Aku itu lulusan arsitektur lanskap angkatan 55, masuk di tahun 2018, keluar tahun 2022, dan sekarang aku juga lagi punya kesibukan di bidang yang sama, di arsitektur lanskap juga, menjadi salah satu staff di perusahaan konstruksi lanskap, tapi di bidang konsultannya, yaitu marketing. Dan aku juga sekarang punya side job sebagai freelancer talent content dari salah satu platform bisnis edukasi tentang saham. Gitu sih kalau misalnya tentang kesibukan. Oh, tadi kan Kakak udah ngejelasin nih Kak kesibukan Kakak sekarang. Mungkin bisa dong Kak diceritakan lebih detail tentang kerjaan yang saat ini sedang Kakak lakukan. Oke, jadi kalau untuk pekerjaan yang sekarang aku lagi lakukan itu ada di sebagai konsultan landscape di perusahaan kontraktor. Itu aku lebih banyak eh, apa ya namanya berperan untuk berdiskusi dengan klien terkait dengan kebutuhan klien untuk pembuatan eksterior dari rumahnya itu sendiri, gitu. Eksterior dalam bidang entah itu pembuatan bangunannya atau pembuatan taman landscape secara general di lingkup eksterior. Kemudian tupoksi aku itu sebetulnya lebih banyak berhubungan dengan klien. Jadi aku menjadi berperan untuk menjadi tangan penyambung antara klien dengan perusahaan dan juga bagian-bagian yang ada di perusahaan. Itu ada bagian desainer dan juga bagian finance. Kurang lebih seperti itu. Secara gambaran, secara kasar untuk di bidang pekerjaan aku yang utama. Lalu kalau untuk pekerjaan aku sampingan, sebetulnya aku hanya sorry, kayak tadi keputus. Jadi kalau balik lagi kalau misalnya di bidang aku yang pekerjaan sampingan aku sebagai talent content yaitu mengisi konten-konten aja di salah satu platform bisnis digital gitu. Itu sih kalau dari kesibukan aku. Oke Kak, kalau aku lihat nih dari pekerjaan Kakak saat ini sangat keren banget nih Kak. Tentunya kan dalam mencapai pencapaian yang sekarang Kakak dapat itu tentunya melalui proses yang panjang Kak. Mungkin
kakak bisa ceritain kak bagaimana proses yang kakak alami dari kakak lulus dari IPB sampai hingga mendapatkan pekerjaan tersebut kak. Oke, mungkin dimulainya itu kalau dulu aku mulainya itu dari magang. Jadi sebelum keluar dari kampus, dari proses masa. Jadi kan kita di semester 7 8 itu udah nggak ada kuliah ya, atau ada kuliah tapi cuman beberapa kelas, jadi banyak waktu yang kosong, itu aku manfaatin buat cari tempat-tempat magang. Nah, salah satu perusahaan yang sekarang aku menjabat jadi karyawan ini, itu adalah salah satu perusahaan yang aku coba apply sebagai apa namanya, magang di sana gitu. Tapi kebetulan waktu itu di tempat ini itu prosesnya sayang banget aku nggak keterima di situ. Akhirnya aku coba cari-cari magang di tempat lain. Sebelum lulus setelah sidang, setelah SKL tapi belum sepenuhnya lulus dalam artian wisuda, aku itu coba lagi untuk uh, magang di tempat ini gitu. Karena kebetulan pada saat itu perusahaan sekarang ini juga membuka kembali untuk magang namun di posisi yang berbeda. Akhirnya aku coba magang di situ dan setelah lulus ternyata perusahaan cocok dengan aku dan aku pun juga cocok dengan perusahaan sehingga jadilah terjalin kontrak itu sampai sekarang gitu sih kalau misalnya Mbak dijabarin sepanjang itu prosesnya. Oke kak. Terus nih kak, kenapa sih kakak dalam setelah lulus memilih untuk bekerja di bidang ini kak? Dan apakah kakak memiliki pikiran untuk mencoba bekerja pada bidang lainnya? Oke, sebetulnya mungkin ini adalah pemikiran dari fresh graduate kebanyakan ya. Jadi biasanya tuh kalau yang pengalaman aku fresh graduate ngelihat teman-teman juga kayak apapun yang ada di depan mata nih diambil dulu aja deh gitu karena kita baru lulus karena kita belum tahu apapun gitu. Dan kebetulan peluang aku saat itu adalah di bidang yang sama. Jadi why not gitu, kenapa gak dicoba aja. Dan aku pun juga nggak masalah dengan jurusan yang aku lalui gitu. Mungkin ada sih beberapa orang ya, kita juga nggak bisa menutup mata gitu. Ada beberapa orang mungkin yang kurang cocok dengan jurusannya atau apa, tapi so far di aku alhamdulillahnya untuk jurusan itu masih aman. Jadi setelah lulus dan ketemu sama peluang yang sama, aku lanjutin itu gitu. Tapi kalau misalnya dibilang mau coba ke bidang lain, untuk saat ini mungkin belum, tapi aku nggak menutup peluang juga gitu apa. Pokoknya aku adalah tim orang yang ngeliat peluang, ayo kita coba gitu. Jadi apapun pasti akan selagi itu masih sesuai sama visi aku ke depannya, sesuai sama tujuan aku nantinya, kalau ada peluang itu aku pasti bakal coba sih. Hmm. Jadi itu bisa dibilang ya kak, kalau pekerjaan kakak saat ini tuh emang udah sesuai dengan passion kakak yang diimpikan sejak lama. Hmm. Iya betul. Jadi kalau untuk kondisi sekarang di landscape yang sesuai sama pendidikan, di posisinya juga sesuai sama passion aku yang lebih suka ketemu sama banyak orang gitu. Ah, terus nih kak, gimana sih cara kakak dalam mendevelop diri kakak dan membiasakan diri kakak untuk berpindah dari lingkungan perkuliahan ke dalam lingkungan kerja kak? Oke, sebetulnya kalau dibilang cara develop lumayan agak banyak kayak caranya karena menurut aku agak susah untuk beradaptasi dari kuliah ke kerja, apalagi tahun angkatan aku itu hampir setengah tahun perkuliahan kita itu online atau daring. Jadi pas baru masuk ke dunia kerja itu agak lumayan kaget gitu, banyak hal yang kita nggak tahu. Maka dari itu cara aku waktu itu dan sampai sekarang itu satu-satunya apa ya, salah satu caranya yang paling banyak aku lakuin itu adalah bertanya. Menurut aku bertanya itu salah satu hal yang mudah buat kita lakuin dan juga lumayan cepat untuk proses kita untuk grow up gitu. Jadi mungkin kalau misalnya apa namanya bos aku ngeliat konten ini pasti akan ketawa, tapi emang posisinya aku di kantor itu selalu nanya gitu, dimulai dari hal kecil, hal sepele sampai pekerjaan yang luar biasa bikin pusing, aku pasti tanya dulu sama bos aku atau sama siapapun yang di kantor. Cara bertanya itu yang bikin kita tahu banyak hal menurut aku. Tapi itu juga perlu dilihat juga ya si kondisi dan situasi saat bertanya atau segala macam. Tapi menurut aku sampai sekarang nggak malu bertanya itu
eh, satu-satunya yang jadi apa ya namanya ya, yang jadi power gitu untuk kita develop diri gitu. Dan juga aku pun juga berusaha nggak cuma bertanya, tapi berusaha untuk membekali diri aku untuk sesuai sama apa ya, bisa beradaptasi di pekerjaan itu. Caranya adalah aku juga ikut-ikut course sesuai sama bidang aku gitu. Jadi nggak kosong banget nih, gitu. Nggak kosong banget walaupun banyak nanya, tapi juga harus ada yang bisa kita cari sendiri dulu. Salah satunya adalah dengan ikut mini course atau course-course tertentu yang sesuai sama bidang kita. Gitu sih kalau aku. Keren banget Kak. Tadi kan di-mention sedikit nih tentang course yang dijalani buat mendevelop diri kakak nih. Nah, itu ada contohnya nggak Kak? Course apa gitu Kak? Oke. Kalau untuk di bidang marketing ini sendiri, karena aku bagian dari marketing ya untuk konsultan landscape sendiri, aku ambil mini course terkait dengan dasar-dasar marketing sebetulnya. Tapi itu hanya dasar-dasar untuk course-nya sendiri, karena kebetulan di kantor aku itu bos aku lumayan open banget untuk kita belajar, jadi aku lebih banyak belajar dari beliau. Jadi kalau untuk marketing aku nggak terlalu banyak mendalami course-nya, tapi juga selain marketing aku juga ambil course terkait dengan landscape, entah itu desain, pembuatan RAB-nya, atau terkait dengan presentasinya segala macam kayak gitu sih kalau untuk course-nya. Kayak kalau untuk selanjutnya nih, mungkin kan dari dunia perkuliahan ke dunia pekerjaan tuh agak sulit nih untuk beradaptasi. Nah, gimana sih cara kakak tuh berkomunikasi di dunia pekerjaan, atau ada kesulitan atau apakah atau ada mudah atau sulit gitu kan? Oke, kebetulan kalau di aku, alhamdulillahnya itu atasan aku atau lingkungan pekerjaan aku itu kita lebih banyak alumni IPB dan alumni ARL. Jadi sebetulnya lingkungannya tuh nggak terlalu beda sama lingkungan aku di kampus. Bedanya adalah tempatnya aja gitu. Dulu di kampus, sekarang di kantor. Karena senior-senior doang yang ada di sana, senior-senior aku waktu di kampus. Jadi kalau untuk komunikasi nggak terlalu susah sih. Paling yang menjadi perbedaan adalah gimana caranya kita obrolannya yang lumayan agak beda gitu. Biasanya kita ngobrolin hal-hal yang cuman ada di tongkrongan, tapi sekarang ada di kantor kita ngomongin masalah-masalah terkait dengan konstruksinya atau misalnya proyek-proyek yang kita jalani. Itu aja sih kalau misalnya aku. Karena kebetulan kalau di aku adalah lingkungan-lingkungannya itu lingkungan-lingkungan ARL juga gitu. Jadi nggak terlalu susah kalau di aku. Eh, Bicara tentang kemajuan teknologi nih Kak, kan sekarang tuh ada bermunculan AI. Nah, menurut kakak ini tuh apakah AI ini tuh bisa mengancam pekerjaan kakak atau tidak? Menurut aku AI itu sangat membantu sih untuk pekerjaan aku. Di kantor pun juga kita tim semua memanfaatkan AI dengan baik gitu. Entah itu untuk mencari ide inspirasi desainnya, entah itu mencari ide untuk kita memberikan solusi untuk klien gitu, atau even untuk kita bikin konten di platform-platform kita pun juga kita menggunakan AI. Jadi kalau dari aku pribadi dan mungkin tim aku di kantor, untuk AI sih kita lebih memanfaatkannya ya, jadi nggak terlalu agak memusingkan ada atau enggaknya dia sih, malah terbantu sebetulnya, nggak terancam gitu. Oke, berarti AI itu sangat membantu banget ya di pekerjaan Iya, kakak. betul. Oke, tadi sih udah cerita dari prosesnya, dari bagaimana kakak menjalani pekerjaannya. Nah, ada nggak sih kak tuh ups and downs yang pernah kakak alami di pekerjaan kakak saat ini? And downs ya. Sebetulnya kan aku baru lulus itu sekitar tahun lalu ya, 2022. Jadi kalau dibilang ups and down-nya itu menurut aku kurang banyak ya. Karena pengalaman pekerjaan aku baru sampai 1 tahun ke belakang ini gitu. Jadi mungkin teman-teman alumni di sana, di luar sana lebih punya banyak pengalamannya. Tapi kalau di aku sendiri sampai saat ini mungkin ups-nya itu bisa bertemu sama orang banyak yang berbagai macam karakter yang bisa kita pelajarin gitu. Apalagi di bidang aku itu, aku setiap harinya ketemu sama klien yang berbeda, jadi punya apa ya,
punya penilaian terkait dengan karakteristik orang beda-beda macam-macam. Jadi itu pelajaran sendiri buat aku itu untuk senang-senangnya gitu. Apalagi aku bisa dapat energi positif dari banyaknya klien itu. Tapi kalau untuk down-nya mungkin sampai saat ini itu adalah jenuh kali ya. Karena gak menutup kemungkinan setiap hari melakukan hal yang sama walaupun berbeda, bertemu dengan orang yang berbeda atau bertemu dengan karakter yang berbeda, tapi karena template pekerjaannya sama, jenuhnya pasti ada sih. Itu aja sih paling kalau jenuhnya. Dan kalau aku, tapi menurut aku itu masih hal yang kayak bisa aku atasin gitu, masih hal-hal chill ya, hal easy untuk diatasin karena belum mengganggu sampai mengganggu pekerjaan. Itu sih kalau aku. Oke, Kak. Aku punya pertanyaan terakhir nih. Ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk kita nih, salah satunya untuk adik-adik kakak yang masih berjuang di dunia perkuliahan dan juga yang sedang meniti karir ya nih Kak? Oke. Pesan dari aku apa ya? Mungkin lebih ke banyak, mungkin aku juga dulu pernah merasakan ya, dan mungkin teman-teman aku pun juga dulu merasakan bahwa saat kita di kuliah itu kita terlalu memikirkan fokus masa depan gitu, terlalu memplanning masa depan kita harus seperti apa, kerja di mana. Itu kita udah memplanning itu waktu masa kuliah. Dan menurut aku sebetulnya itu perlu juga untuk prepare masa depannya seperti apa. Tapi kalau aku di masa itu harusnya aku bisa lebih chill dan lebih menikmati prosesnya gitu. Karena hasil yang kita dapetin nanti itu akan lebih terasa kalau misalnya kita menikmati prosesnya. Jadi kalau untuk pesan buat teman-teman yang masih mahasiswa, aku sih lebih pengen bilang chill dulu yuk, jangan buru-buru gitu. Kita nikmatin dulu aja yang sekarang. Walaupun kita nggak menutup kemungkinan kita harus prepare ke depannya kayak gimana. Gitu sih. Oke, Sobat Ngulik, nggak kerasa ya udah lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol sama Kak Devi. Kita juga udah dapat banyak ilmu dan insight baru yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Mulai dari tadi Kak Devina cerita bagaimana Kak Devina bisa bekerja di perusahaan sekarang, juga pengalaman kakak selama bekerja. Aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman Sobat Ngulik untuk follow dan dengerin podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan juga manfaat. Tapi bagi teman-teman yang tidak memiliki Spotify, jangan berkecil hati karena juga dapat mendengarkan di YouTube Ngopi Podcast di YouTube Center of Management, dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tapi dari kelompok 4 MSDM Paralel 3 mahasiswa manajemen IPB University pamit undur diri, and see you in the podcast. Dadah. Bye. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye!